tangankan ke sistem, aplikasi, dan data sensitif dengan kepada staf dengan posisi berbeda. Akses ke sistem. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik mengenai the weakest link in IT infrastructure dari kelompok 4 yang beranggotakan Alit Kresna, Dwika Aji Pangestu, dan Ayudhya Fiandra Putri. Pada topik ini, kami akan menjelaskan mengapa manusia sering menjadi titik paling rentan dalam menjaga keamanan sistem teknologi, walaupun teknologi itu sendiri semakin berkembang dan canggih. Yang pertama, manusia sebagai weakest link atau titik paling lemah dalam sistem keamanan. Meskipun teknologi yang kita gunakan terus berkembang dan semakin canggih, kenyataannya, pengguna tetap menjadi faktor risiko terbesar dalam menjaga keamanan sebuah sistem. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar perilaku manusia yang sulit dikendalikan dan sangat rentan melakukan kesalahan, baik secara tidak sengaja maupun akibat ketidaktahuan. Kesalahan tersebut seringkali membuka celah bagi para pelaku kejahatan cyber untuk melakukan serangan dengan beragam teknik yang semakin kompleks dan berbahaya. Contoh yang sering terjadi seperti, pertama, seseorang bisa tanpa sadar mengklik email phishing yang tampak asli dan meyakinkan. Email phishing ini biasanya dibuat sedemikian rupa agar korban percaya dan akhirnya mengunduh malware berbahaya ke dalam jaringan perusahaan. Malware ini bisa mencuri data, mengganggu sistem, atau bahkan mengambil alih kendali perangkat. Kedua, kebiasaan menggunakan kata sandi yang lemah masih banyak digunakan oleh pengguna. Contohnya, penggunaan password sederhana seperti 1234 atau tanggal lahir yang mudah ditebak sehingga dapat menimbulkan risiko keamanan. Ketiga, kesalahan manusia dalam mengkonfigurasi sistem TI atau layanan cloud yang baru diadopsi juga menjadi masalah serius. Pengaturan yang kurang tepat dapat menyebabkan data-data sensitif atau rahasia perusahaan bocor dan secara tidak sengaja bisa diakses oleh publik atau pihak yang tidak berwenang. Misalnya, salah konfigurasi akses penyimpanan cloud bisa membuat data-data pribadi pelanggan tersebar luas di internet. Karena hal-hal inilah, walaupun teknologi terus maju, manusia tetap menjadi faktor paling rentan yang seringkali menjadi celah utama dalam keamanan. Selanjutnya, kenapa manusia masih menjadi weakest link? Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan manusia tetap menjadi weakest link. Yang pertama adalah faktor psikologis. Saat manusia merasa lelah, diberi tekanan kerja yang tinggi, atau terlalu percaya pada informasi tertentu, maka kewaspadaan mereka menjadi sangat berkurang. Dalam kondisi seperti ini, risiko melakukan kesalahan seperti mengabaikan tanda-tanda serangan cyber menjadi jauh lebih besar. Misalnya, ketika seseorang terburu-buru atau stres, mereka cenderung kurang teliti dan lebih mudah untuk tertipu. Yang kedua adalah kurangnya edukasi dan pelatihan keamanan. Sayangnya, tidak semua karyawan mendapatkan pelatihan keamanan secara rutin dan terupdate, sehingga mereka kurang untuk memahami jenis ancaman apa yang terbaru dan yang terus berkembang. Ketiga, adopsi teknologi baru yang dilakukan tanpa pemahaman risiko yang memadai juga dapat menimbulkan masalah. Sebagai contoh, penggunaan layanan cloud, Internet of Things, atau aplikasi kolaborasi sering kali langsung diimplementasikan tanpa diiringi edukasi yang cukup mengenai cara-cara mengamankan sistem tersebut. Dan yang terakhir, manusia adalah sasaran empuk bagi penyerang. Metode serangan seperti phishing dan baiting sangat pintar dalam memanfaatkan sifat alami manusia, mulai dari rasa ingin tahu, ketergesaan, hingga emosi. Sehingga tanpa disadari, mereka dapat terperangkap dan memberikan akses penting secara tidak sengaja. Selanjutnya, mengenai dampak dari weakest link, kalau masalah ini tidak segera diatasi, dampaknya bisa sangat serius. Seperti pertama, kerugian finansial yang besar bisa terjadi karena kerusakan sistem atau pencurian data yang dilakukan oleh orang dalam. Kedua, reputasi perusahaan juga bisa hancur karena kehilangan kepercayaan dari user dan partner bisnis. Ketiga, data-data penting perusahaan dan pelanggan yang bocor ke publik juga dapat disalahgunakan yang akan berakibat kepada tindak pidana. Keempat, gangguan operasional
juga dapat terjadi hingga bisnis benar-benar berhenti berjalan yang tentunya nanti akan merugikan banyak pihak. Dan terakhir, resiko serangan siber bertambah tinggi dan juga akan semakin sulit diantisipasi. Baik, selanjutnya ada strategi mengatasi weakest link. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti yang pertama, pemeriksa latar belakang setiap kandidat bekerja dengan cermat. Melakukan pemeriksaan latar belakang setiap kandidat bekerja secara teliti, ini sangat penting untuk memastikan bahwa orang yang bergabung ke perusahaan benar-benar dapat dipercaya dan meminimalkan risiko ancaman dari dalam. Yang kedua, ada evaluasi anggota staf secara berkala. Evaluasi anggota staf secara rutin dan memberikan pelatihan keamanan secara berkala agar mereka selalu waspada dan tahu bagaimana cara menghadapi risiko yang ada. Yang ketiga, tindak tangankan ke sistem, aplikasi, dan data sensitif dengan kepada staf dengan posisi berbeda. Akses ke sistem, aplikasi, dan data sensitif sebaiknya dipindah tangankan kepada staf yang memiliki posisi berbeda secara bergilir. Hal ini untuk mengurangi risiko penyalahgunaan akses oleh individu tertentu. Yang keempat, ada tinjau rencana keamanan secara berkala di seluruh domain terkhusus sistem IT. Tinjau dan perbarui rencana keamanan secara berkala di seluruh domain, khususnya pada sistem IT. Ini berguna agar kebijakan keamanan selalu relevan dengan situasi dan perkembangan ancaman terkini. Yang terakhir, lakukan audit guna mengontrol keamanan secara tahunan. Lakukan audit keamanan secara tahunan. Audit ini berfungsi untuk mengontrol dan memastikan bahwa seluruh sistem keamanan berjalan efektif serta tidak ada celah yang terlewat. Thank you.